Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang manfaat. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan sejarah komputer. Yuk, siapin alat tulisnya. Kalau ada yang penting dan perlu dicatat, silahkan dicatat. Seperti kita ketahui, hampir di setiap aspek kehidupan menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Penyelesaian pekerjaan yang tadinya manual bisa diselesaikan dengan lebih cepat menggunakan komputer. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pengertian dan sejarah komputer, yuk kita sama-sama simak penjelasannya pada video berikut ini. Banyak dari kalian yang sudah mengenal komputer sejak kecil, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepaskan dari penggunaan komputer. Tetapi apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan komputer dan bagaimana sejarahnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kata komputer diambil dari bahasa Yunani yaitu komputer yang berarti menghitung. Saat pertama kali diciptakan, fungsi komputer sendiri hanya untuk melakukan penghitungan aritmatika. Tetapi komputer modern saat ini banyak dipakai untuk tugas yang bukan berhubungan dengan aritmatika, seperti hanya mengakses internet, bermain game, menonton film, dan aktivitas lainnya. Tidak seperti komputer modern, komputer generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar sekali dan juga memiliki fungsi yang terbatas dan sangat spesifik. Komputer generasi pertama memiliki prinsip kerja yang murni menggunakan aritmatika dan penghitungan angka. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang diciptakan oleh John Presper dan John Mauchly. Komputer ini diciptakan pada tanggal 15 Februari 1946. ENIAC terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder dengan berat 27 ton dan konsumsi daya sebesar 160 kW. Selanjutnya, John von Neumann berhasil mendesain EDVAC dengan terobosan utamanya yaitu sebuah memori yang digunakan untuk menampung data. Pada tahun 1948, penemuan transistor menjadi sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum dalam komputer, yang akibatnya ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil, hemat energi, dan lebih cepat kinerjanya. Transistor mulai digunakan pada tahun 1956. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer buatan IBM yang bernama Stretch dan Lark. Komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang dapat menangani sejumlah data dalam skala besar. Sayangnya, komputer ini sangatlah mahal dan tidak cocok untuk keperluan bisnis. Setelah terciptanya transistor yang menggantikan tabung vakum, muncullah masalah baru. Transistor merupakan komponen yang cepat panas dan berpotensi merusak komponen lainnya.
Oleh karena itu, pada tahun 1958, Jack Kilby dari Texas Instruments berhasil menciptakan IC yang terbuat dari batu kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil mengembangkan IC dengan memasukkan lebih banyak komponen dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Setelah penemuan IC, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik dalam komputer. Diciptakanlah chipset Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 yang membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari komputer mulai dari CPU, memori, dan panel input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang bisa menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer untuk penggunaan rumah, kantor, dan sekolah. Dan setiap tahunnya, penjualan IBM PC selalu meningkat. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja, menjadi komputer yang dapat dimasukkan di dalam tas, atau bahkan komputer yang dapat digenggam. Sayangnya, komputer generasi kelima masih berada dalam tahap pengembangan karena komputer jenis ini memiliki sistem yang sangat rumit untuk menunjang kinerjanya. Teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik tanpa hambatan, yang nantinya memiliki kemampuan memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.